Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz Widodo sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apakah sinyalnya sudah diterima Pak Ustadz? Jelas? Jelas. Kita di masjid, berarti kita kajian hibrid aja, kita semacam nonton bareng di sini Pak Ustadz. Kami ada di sini, ada di Masjid Ar-Raudhah bersama-sama. Pertama, mungkin karena udah waktunya kita bisa mulai ya Pak Ustadz ya. Ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang masih memberi kita umur, masih memberi kita kesempatan. Mudah-mudahan berjalannya dari rumah ke masjid untuk sholat subuh berjamaah, kemudian mendengar bersama-sama, duduk bersama untuk kajian ilmu, catat sebagai amal kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kajian pada subuh di Masjid Ar-Raudhah bersama Pak Ustadz Dr. Widodo Supraha, alhamdulillah turut kita bersama-sama. Insyaallah topik yang akan dibawakan yaitu keluarga Imran, keluarga yang istimewa dalam surat Ali Imran mulai dari ayat 33. Kita akan belajar bersama sebagaimana biasa dalam kajian online, dalam kajian hybrid ini. Kalau Pak Ustadz akan memaparkan, memberikan materi, kita akan sama-sama menimba ilmu. Dan kalau ada yang kurang jelas atau yang ditanyakan nanti bisa disampaikan secara langsung untuk jamaah kajian di sini, ataupun raise hand untuk yang online, ataupun menuliskan chat bila ada yang kurang jelas untuk disampaikan ke Pak Ustadz di akhir acara. Mungkin itu saja Pak Ustadz pembukanya, mangga silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Uhayyikum jami'an bitahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita mengkaji dan mentadabburi kembali Al-Qur'anul Karim sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada kita untuk terbiasa mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana Quran surat Shad surat 38 ayat ke-29 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Kitab Al-Qur'an ini diturunkan kepadamu wahai Muhammad dengan penuh keberkahan untuk ditadabburi, ditazakuri oleh orang-orang yang cerdas akalnya. Maka dalam konteks apapun sebagai seorang muslim hendaknya dia senang mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Wabil khusus ketika kita pun dalam konteks berkeluarga. Sebagai seorang suami kita butuh bimbingan Allah. Sebagai seorang ayah kita
butuh bimbingan Allah. Ketika kita membina keluarga pun kita butuh bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an hadir sebagai bimbingan bagi kita semuanya. Dan di antara cara Allah Subhanahu wa taala membimbing umat manusia ini adalah di antaranya dengan menghadirkan kisah-kisah. Kisah ini hadir untuk meneguhkan jiwa manusia. Kisah ini hadir untuk mengokohkan semangat manusia, karena manusia itu umur berapapun senang mendengarkan kisah, baik ketika masih muda maupun telah senior. Kisah itu hadir untuk menguatkan jiwa manusia. Termasuk ketika Bapak Ibu, bagi yang memegang Al-Quran, silahkan dapat membuka Quran surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 33 sampai ayat 49. Di sini kita akan belajar terkait tentang satu keluarga yang bukan seorang nabi, tetapi namanya disebut di dalam Al-Quran ini. Sebagaimana juga seorang ayah ada yang bernama Luqman, juga bukan seorang nabi, tapi juga merupakan sosok yang diangkat di dalam Al-Quranul Karim. Yang menarik adalah pertanyaan, kalau begitu apa korelasi antara surat Ali Imran, bahkan dia menjadi nama daripada surat ini, surat Ali Imran, ya, ini surat keluarga Imran. Ya. Jadi kita akan melihat nanti bagaimana kisah keluarga Imran ini berawal dari kisah istrinya Imran yang betul-betul sangat-sangat termotivasi agar keluar dari janinnya kelak sosok penolong agama Allah. Ya. Sosok yang menegakkan agama Allah. Maka dari sini kita dihadapkan dengan satu motivasi seorang wanita yang menjadi lambang daripada keteguhan semangat, keteguhan fikrah, keteguhan motivasi, dan ketulusan manusia yang sangat tulus, betul-betul ingin mewakafkan umurnya hingga dia bernazar untuk menghadirkan sosok keturunan yang terbaik, penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kita coba lihat ya, saya akan share tapi dalam bentuk teks Al-Qur'an ya. Yakni ayat 33 sampai 49. Ya. Kita akan mulai dari ayat yang ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa masing-masing. Alal alamin. Jadi melebihi segala sesuatu keluarga di masa itu. Kita dijelaskan bahwa adanya keluarga Adam. Ya, Allah telah memilih Adam. Adam dipilih karena apa? Karena penciptaannya yang paling awal. Karena Allah telah mengajarkannya segala sesuatu. 'Allama Adam al-asma'a kullaha. Bahwa Adam sudah pernah ditempatkan di jannah. Bahwa Adam sudah pernah diturunkan dari jannah dengan kehendak dan hikmah dari Allah. Nah, ini keutamaan Adam yang pernah tinggal di jannah. Begitu juga setelah itu Allah telah memilih Nuh. Allah memilihnya menjadi Rasul yang pertama. Kalau Adam adalah Nabi yang pertama,
Nabi Nuh adalah rasul yang pertama kepada umat yang sudah mulai menyembah patung. Keturunan-keturunan Adam alaihissalam yang sudah mulai menyembah kembali patung. Maka dialah seorang nabi, seorang rasul pertama, Nabi Nuh alaihissalam, yang kemudian menyelamatkan orang-orang yang ingin bersamanya. Makanya beliau termasuk Rasul Ulul Azmi. Berikutnya juga kita diperkenalkan dengan keluarga Ibrahim, ala Ibrahim. Di mana keluarga Ibrahim ini adalah keluarga yang kita setiap hari mendoakannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, berikanlah salawat, doa kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Begitu juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Jadi kita mengambil pelajaran daripada nabinya juga kepada keluarganya. Sehingga kita mendoakan nabinya, juga kita mendoakan keluarganya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam diistimewakan karena Nabi Ibrahim alaihissalam digelari sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Sejak awal Nabi Ibrahim ini berkorban luar biasa. Dia korbankan dirinya untuk dilemparkan ke dalam api. Dia korbankan anaknya untuk dikorbankan. Dan dia adalah sebaik-baik penjamu tamu semasa hidupnya. Nabi Ibrahim ini tidak pernah istirahat, pagi, siang, malam, selalu berdakwah. Baik terang-terangan, ya diketahui oleh banyak orang, maupun sembunyi-sembunyi. Karena itulah kemudian rubuk ke-8 daripada surat Al-Baqarah atau juz pertama itu khusus berbicara tentang Nabi Ibrahim. Ya, karena beliau adalah nabi yang cukup banyak diberikan ujian, tapi selalu menikmati setiap ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya. Ya, Allah berikan kepadanya. Maka setelah kita bicara tentang Adam dengan kemuliaannya, Nuh dengan kemuliaannya, Ibrahim dengan kemuliaannya, dan ini semuanya adalah nabi. Ternyata kemudian Allah hadirkan sosok wa ala Imran, keluarga Imran. Ya, yaitu ayahnya dari Maryam binti Imran, atau ayahnya ayahnya Maryam binti Imran, ya, atau ayahnya Musa bin Imran, dan nanti kita ketahui bagaimana sosok-sosok Maryam, sosok-sosok Musa, ya, yang merupakan anak-anak yang saleh yang lahir dari keluarga mereka. Ya. Nah, tentu saja ada hikmah yang besar di balik di balik hal ini. Ada hikmah yang besar ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala hadirkan keluarga Imran ini. Kita lihat bahwa penjelasannya dijelaskan di ayat ke-34. Ketika Allah mengatakan zurriyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. Ya, ini zurriyah sebagai satu keturunan, ba'duha min ba'd, dari sebagian yang lain. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ingatlah qalat imra'atu Imran, ketika istri Imran dulu pernah berkata, Rabbi inni, ya, Tuhanku, sesungguhnya aku nazartu laka, bernazar kepadamu, fi batni, ya kan, terhadap apa yang ada di dalam perutku, muharraran, ya, fataqabbal minni, agar kelak dia nanti menjadi sosok yang betul-betul beribadah dan mengabdi kepadamu, maka terimalah nazarku ini. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, ya, engkau
As-Sami'ul Alim. Maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka di sini dikisahkan kisah seorang wanita yang mulia. Ya, ibu yang kelak nanti melahirkan sosok yang juga mulia. Bahkan seorang pemimpin jannah dari kalangan wanita. Ini menunjukkan bahwa baik Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, ya keluarga Ibrahim itu berarti seluruhnya, dan keluarga Imran adalah sosok yang layak dijadikan teladan. Ya, layak dijadikan teladan. Ya. Dan meskipun dia bukan nabi, Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Dan kita jadi tahu kenapa keluarga Imran ini menjadi keluarga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disandingkan dengan para nabi yang mulia. Jawabannya adalah karena semangat keluarga Imran ini bersama-sama bergenggaman tangan, ayah dan bunda, suami dan istri, untuk menegakkan banyak kebaikan, untuk melaksanakan berbagai bentuk ibadah, untuk menjalani hidup khidmah di jalan Allah Subhanahu wa taala bersama keturunan-keturunan mereka. Dan bagaimana kemudian ketergantungan mereka betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana mereka sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menjelaskan bahwa nazar yang dikembangkan oleh istri Imran adalah nazar yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nazar seorang ibu untuk anaknya. Dan bahwa dari sini ulama mengatakan bolehnya seorang ibu itu mengambil manfaat ya dari anaknya yang masih kecil, mengambil manfaat yang baik, mengambil manfaat positif. Ya. Dan sekaligus nanti mengambil manfaat ya agar dia umur-umurnya bermanfaat untuk Allah, umur-umur yang menjadi berkah karena dia menggunakan umurnya untuk satu kebaikan, yaitu apa? Mendidik betul anaknya agar menjadi orang-orang yang kelak menjadi anak-anak yang saleh. Bahkan dari sini kita belajar bahwa ternyata memiliki anak yang saleh itu telah diawali dari sebelum kita memiliki anak. Jadi sebelum kita memiliki anak, kita telah menghadirkan semangat yang baik, telah menghadirkan niat yang baik, dan bahkan bernazar. Jadi bernazar di sini ini masyru', ya. Artinya apa? Dibolehkan. Dibolehkan ya untuk berkomitmen untuk melaksanakan satu bentuk ketaatan selama niatnya taqarruban ilallah. Selama niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian disebutkan di sini. Ya. Maka kemudian dari sini kita melihat bahwa kemudian kisah berlanjut. Ya, kalau dalam syariat Nabi SAW, kira-kira kita bisa belajar dari 3 ayat yang pertama ini, bahwa untuk memiliki anak yang saleh itu, awalilah dengan niat yang baik, semangat yang baik, dan proses yang baik. Ya. Dan segala proses itu juga bahkan bagi yang belum menikah diawali dengan memilih pasangan hidup yang baik, menjalani proses yang baik, dan kemudian selalu banyak berdoa pada kesempatan-kesempatan yang baik, ya khususnya ketika kita berusaha mendapatkan keturunan. Sehingga wajar Nabi SAW dulu pernah mengatakan, ya berdoalah yang baik untuk anakmu, ya sehingga kalaupun kita lupa, kalaupun ada orang tua yang lupa untuk berdoa dengan sesuatu yang baik, wajar kemudian anak mereka bukanlah anak yang
mudah untuk dididik karena dia tidak melalui proses yang baik itu, gitu ya. Baik, berikutnya di ayat ke-36 Allah Subhanahu wa taala mengatakan falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Maka tatkala beliau melahirkan seorang anak, ya. Jadi kalau kita lihat ayat sebelumnya, ayat ke-35, ya, iz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Jadi ya Allah, aku akan didik anakku ini betul-betul menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Ya, mengabdi kepadamu. Ini artinya apa? Dia berharap seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini di antara bentuk pengabdiannya adalah misalkan dia menjadi marbut. Ya, marbut itu orang yang terikat hatinya dengan masjid. Maka marbut ini tidak boleh, atau para pegawai-pegawai rumah Allah, ya, kalau yang kaitannya seharian itu sebaiknya laki-laki. Karena kalau perempuan dia akan punya masa libur untuk khidmah di masjid. Maka kalimat muharraran fataqabbal minni ini tadinya diniatkannya adalah kalau bisa anak yang lahir laki-laki. Ya. Dan ulama juga menjelaskan di sini, misalkan Al-Imam As-Suyuti, untuk pekerjaan khidmah di masjid yang sifatnya harian itu sebaiknya bukanlah perempuan. Karena perempuan terkadang dia perempuan dia membutuhkan waktu untuk haid. Ya. Nah, sementara laki-laki dia tidak membutuhkan haid, karena itu untuk pekerjaan yang sifatnya harian melayani umat di masjid, maka dia didahulukan laki-laki. Maka doa ini pun adalah doa yang tadinya diinginkan untuk memiliki anak laki-laki. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan yang berbeda. Ya, ketika dia melahirkan, disebutkan di sana bahwa ternyata beliau melihat anaknya bukan laki-laki. Wada'tuha unsa. Ya. Ya, Rabbi inni wada'tuha unsa. Ternyata aku melahirkan anak perempuan. Ya, ternyata aku melahirkan anak perempuan. Tapi seorang yang soleh, di sini kita belajar. Seorang yang soleh itu dia selalu bisa mencari alasan baik di balik setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dirinya begitu bersemangat ingin punya anak laki-laki, tetapi ternyata Allah memberikannya anak perempuan. Nah, ini pelajarannya adalah beliau langsung bisa men-switch niatnya, motivasinya, persepsinya. Ya, makanya disebutkan this is how we can change our internal state of mind. Jadi persepsi kita tentang sesuatu bisa diubah, itulah orang-orang beriman itu. Dia selalu bisa melihat sisi baik dari setiap rencana Allah Subhanahu wa taala. Maka istrinya Imran langsung mengatakan wallahu a'lamu, ya. Dan Allah lebih mengetahui bima wada'at, dengan apa yang dia berikan berupa kelahiran ini. Meskipun walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan menurut istrinya Imran. Tidak sama itu ya seperti tadi, untuk menjadi marbut, ya, seorang yang terikat hatinya dengan masjid, diupayakan laki-laki, tidak perempuan. Ya, atau banyak dalam beberapa hal yang lain, laki-laki dengan perempuan enggak sama. Walaisa dzakaru kal unsa. Enggak sama. Makanya laki-laki dengan perempuan dia akhirnya punya tupoksi, punya tugas pokok fungsi yang berbeda-beda karena biologis yang berbeda. Tapi ini bukan diskriminasi, ini justru bentuk pemuliaan agar laki-laki dengan perempuan bisa saling serasi, saling melengkapi di muka bumi ini. Tapi mendidik anak laki-laki tentu beda dengan mendidik anak perempuan. Ya, mendidik anak laki-laki dengan segudang bentuk permainannya,
dengan cara-caranya dan seterusnya, tentu berbeda dengan permainan anak perempuan dan cara-caranya. Kalau kita punya anak laki-laki, maka jadikanlah anak kita menjadi semakin laki-laki. Ketika kita punya anak perempuan, jadikanlah anak kita menjadi semakin perempuan. Maka berbagai penyimpangan-penyimpangan orientasi, ya, katakan dia punya orientasi ke laki-lakian, dia punya orientasi ke perempuan-perempuanan, maka segera dia diobati, dikuatkan, diperbaiki, ya, bukan malah kemudian kita biarkan, ya. Maka dari sini, ya, Allah Subhanahu wa taala segera mendamaikan jiwanya yang sudah berbulan-bulan yakin betulnya anak laki-laki. Tapi begitu mudah bagi orang soleh itu mengubah persepsinya. Makanya kan Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Ya kan? Jadi sungguh ajaib perkara orang-orang beriman, dan ini tidak ditemukan kecuali pada diri orang-orang beriman. In asabathu syarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Kalau dia diuji dengan sesuatu yang dia sukai, dia bersyukur. Kalau dia diuji dengan sesuatu yang tidak dia sukai, dia bersabar. Jadi hidupnya antara syukur dengan sabar saja. Maka di sini kita melihat dampak atau buah daripada kesabarannya itu, beliau langsung mengatakan, wa inni samaituha Maryam. Aku beri namanya Maryam. Wa inni, dan sesungguhnya aku, u'izuha bika, memohon perlindungan untuknya dengan namamu, wa zurriyataha, dan nanti kalau dia punya anak, punya cucu, sudah kudoakan dari hari ini agar terlindung minasyaitonir rajim, dari gangguan syaitan yang terkutuk. Jadi baik Maryam, anaknya nanti yaitu Isa, ya, ini sudah didoakan oleh ibunya. Jadi kalau kita mendoakan anak kita, jangan sekedar doakan anaknya, tapi doakanlah anaknya dan juga keturunannya, cucunya, cicitnya. Bagaimana bunyi doanya? Inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu, denganmu, ya kan, untuknya, untuk keturunannya, dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini juga menunjukkan bahwa meskipun seorang soleh meminta kepada Allah, berdoa sesuatu, ternyata Allah memberikan sesuatu yang berbeda dari isi doanya, maka tetaplah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pilihan Allah tentu jauh lebih baik daripada keinginan kita. Makanya teringat kita dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah dulu. Beliau pernah mengatakan, kalau aku berdoa dan dikabulkan Allah, aku bersyukur. Ya. Tetapi kalau aku berdoa dan ternyata doaku belum dikabul-kabulkan, aku lebih bersyukur. Kenapa? Karena berarti Allah memilih pendapatnya daripada keinginanku. Antara keinginan Allah dengan keinginanku, tentu lebih utama keinginan Allah. Ya. Maka dari sini kita belajar bahwa jadi kalimat walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki enggak seperti perempuan. Ini kalau dalam gaya bahasa Arab mengandung penyesalan sebenarnya. Mengandung penyesalan karena memang dia berharap betul dengan anak laki-laki. Maka apa hukumnya menyesal sejenak? Ya, atau kemudian ya menyesali, sedikit menyesali, itu bagaimana hukumnya? Ya, nah, kata para ulama, menyesali sejenak
bukan menyesali yang tidak ridho, tapi semacam keluhan atau semacam ungkapan seorang manusia itu dibolehkan. Tapi dia harus segera teringat bahwa oh ini kan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah dia jauh lebih baik. Ya, dan ini juga menjelaskan bahwa laki-laki dengan perempuan tadi saya katakan punya tupoksi yang berbeda. Maka orang tua yang baik adalah orang tua yang membesarkan anaknya ya sesuai jenis kelamin mereka. Jadi bukan berbasis gender, tapi berbasis seks, berbasis jenis kelamin. Ya, karena Islam itu hanya mengenal jenis kelamin laki-laki, bukan gender, bukan orientasi seksual. Ya, gender itu orientasi seksual, berbasis konstruksi sosial. Tapi yang kita terima dalam agama itu adalah jenis kelamin. Dan anak laki-laki dengan anak perempuan, struktur anatomi tubuhnya berbeda, psikologinya berbeda, biologisnya juga berbeda. Maka sudah barang tentu dia diciptakan untuk sesuatu yang pada hal-hal tertentu berbeda, tapi harus saling melengkapi. Nah, inilah yang disebut sebagai serasi itu. Dan tugas anak laki-laki dengan tugas anak perempuan tentu adalah tugas yang berbeda. Berikutnya di sini Maryam, wa inni samaituha Maryam. Aku berikan dia nama anakku itu Maryam. Ya. Jadi ini menunjukkan bolehnya kita menamai anak kita pada hari kelahiran itu. Dan ini dilakukan juga oleh Nabi Muhammad SAW yang menamakan anaknya dengan nama ayahnya atau nama kakeknya, yaitu Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi dinamakan pada saat itu. Ya, dulu Nabi SAW pernah bersabda begini, ya ketika tadi malamnya katakan dia dapat informasi anaknya istrinya melahirkan dari Maria Al-Qibtiyah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, tadi malam anakku lahir dan aku namai anakku dengan nama kakekku, yaitu Ibrahim. Nah, ini sama dengan kisah Maryam ini, yang begitu melahirkan tidak lama dia berikan nama, ya, yaitu disebutkan namanya adalah Maryam. Ya, jadi ini menunjukkan bolehnya memberikan nama langsung pada hari kelahiran. Dan itu juga yang kemudian dilakukan oleh Nabi SAW yang menandakan inilah bagian daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini juga kita melihat bahwa ternyata tidak harus ayah yang memberikan nama. Ya, seorang ibu pun boleh memberikan nama untuk anaknya. Ya, seorang ibu juga boleh memberikan nama bagi anaknya. Wabil khusus kalau ayahnya kemudian tidak memiliki nama, ya, atau tentu yang terbaik adalah bermusyawarah antara ayah dengan bunda. Tapi dalam hal ini hanya ingin ditegaskan oleh para ulama, bunda pun boleh memberikan nama, nggak ada masalah. Nah, kemudian di sini kita melihat bagaimana ketika Maryam berdoa, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, menunjukkan satu sunnah yang besar untuk kita meminta perlindungan anak kita agar tidak diganggu dari syaitan. Nah, kalau dalam syariat kita perlindungan dari syaitan ini sudah diawali dari hatta ketika kita berikhtiar, ya, dengan berdoa Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitanu ma razaqtana. Ya. Dan memang ketika anak itu baru terlahir, anak yang sehat itu dia menangis, berteriak. Dan semua anak, kata Nabi SAW, ya, ma min mauludin yuladu illa nakhasahu syaitan. Tidak ada yang terlahir kecuali perut daripada anak tersebut ditekan oleh syaitan. Ya. Fayastahillu sarikhan min nakhsatis syaitan. Dan dia pun akan menangis karena gangguan syaitan. Illa ibn Maryam wa ummahu. Kecuali ya Nabi Isa alaihissalam dan ibunya,
Maryam. Nah, ini keduanya punya keutamaan. Ya. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kalau kalian mau, kalian boleh baca ayat Quran surat 3 ayat 36 ini sebagai redaksi yang boleh dicontoh untuk mendoakan anak-anak kita. Dan kalau melihat redaksinya, ini bersifat umum. Boleh kepada anak yang baru lahir, atau juga boleh kepada anak yang sudah besar. Kita doakan, Rabbi inni u'izuha, kalau anak perempuan, bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Nah, inilah doa dari seorang ayah atau seorang bunda kepada anak perempuannya. Ya. Dan ini juga menjelaskan bahwa ternyata syaitan itu, kalau hadis tadi yang saya sebutkan bahwa syaitan itu mengganggu setiap bayi yang baru lahir kecuali Maryam dan siapa tadi anaknya Maryam, Isa, menunjukkan para nabi pun ya diganggu oleh syaitan. Ya. Para waliullah pun diganggu syaitan kecuali Maryam dan putranya. Baik, berikutnya ayat ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin." Maka Allah terima dengan penerimaan yang baik. Ya, artinya apa? Ketika seorang istri Imran kemudian beliau akhirnya menerima dan kemudian membesarkan, ini sebuah amal ibadah yang baik. Maka Allah menerima itu sebagai sesuatu yang baik. Ya. Wa ambataha nabatan hasanan. Wa kaffalaha Zakaria. Termasuk usaha daripada beliau untuk membesarkan anaknya. Ya, untuk membesarkan anaknya dengan berorientasi pada tumbuh kembang yang baik. Ya. Dengan tumbuh kembang yang baik. Kemudian wakaffalaha Zakaria. Setelah cukup umur, dia pun menyerahkan pendidikannya kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi di sini ada pelajaran bahwa ketika anak itu baru lahir, tarbiyah membimbing kepada kita untuk memenuhi kebutuhan setiap anak dengan cara apa? Setiap anak itu hendaknya dibantu supaya tumbuh kembang fisik secara maksimal. Ya, dimulai dari anak usia dini PAUD. Anak usia dini yang harus kita lakukan apa-apa? Membantu optimalnya saraf-saraf sensorik, motorik, tumbuh kembang, kesehatan matanya, fisiknya, paru-parunya, jantungnya. Makanya tanpa ada orang tua pun mereka akan gemar berlari, ya, melompat, memanjat. Tapi dengan adanya orang tua itu menjadi lebih maksimal dan sempurna lagi. Nah, itu hakikat pendidikan anak usia dini. Supaya dia bisa siap untuk mengikuti proses pendidikan dasar. Kemudian pelajaran yang berikutnya yang bisa kita ambil di sini adalah bahwa yang disebut dunia pendidikan itu adalah bukan gedungnya, bukan sarana prasarananya, tetapi siapa gurunya, ya, siapa pendidiknya. Dan ketika disebutkan wakaffalaha Zakaria, maka kemudian urusan pendidikan Maryam diserahkan selanjutnya, diestafetkan kepada Zakaria. Ini menunjukkan bahwa Zakaria adalah sebaik-baik guru di masa itu, apalagi dia seorang nabi. Ya. Dan Zakaria itu juga seorang rasulnya Allah yang saleh. Ya. Jadi kalau kita buka tafsir Buya Hamka, ya, itu Buya Hamka di kitab tafsir tentang ayat ini menjelaskan bahwa
apa namanya, seorang ayah bunda yang soleh, maka dia akan memiliki anak keturunan yang insya Allah soleh. Ya. Kenapa? Karena ayah bunda yang soleh, dia akan selalu bersemangat untuk membesarkan anak-anaknya. Ya. Dia akan bersemangat untuk membesarkan anak-anaknya dengan cara-cara yang soleh. Dan yang kedua, ayah bunda yang soleh hanya akan mempercayakan pendidikan kelanjutan atau pendidikan lanjutan bagi anak-anaknya kepada guru-guru yang juga soleh. Ya, guru-guru yang juga soleh. Tetapi dasar dari kesolehan itu bukan pada gurunya. Dasar dari kesolehan itu ada pada kedua orang tuanya, ayah bundanya. Dasarnya sudah dibangun di sana. Kemudian dilanjutkan juga oleh orang yang soleh, gitu. Karena itulah orang tua yang soleh dan guru yang soleh itu harus menjadi bagian daripada hak yang didapatkan oleh setiap anak di dunia ini. Dan tidaklah anak itu soleh kecuali dia mendapatkan kedua orang tua yang soleh dan juga guru yang soleh. Nah, ini dua hal yang penting dalam hal ini. Ya, dua hal yang penting. Nah, di sini juga kemudian dijelaskan bahwa kenapa kemudian seorang bunda, seorang istrinya Imran, kemudian mendidik anaknya ini kepada Zakaria. Ya. Nah, ini dijelaskan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya, ketika disebutkan wasamaituha Maryam, aku berikan nama anakku ini Maryam. Secara zahir kata Al-Imam Ar-Razi menunjukkan bahwa ketika Maryam lahir, itu ayahnya udah nggak ada. Ketika Maryam lahir, ayahnya sudah meninggal dunia. Maka mau tidak mau, istrinya Imran yang bernama Hannah, ya, namanya Hannah, akhirnya dialah yang memberikan nama anaknya ini. Nah, seorang anak perempuan dalam tumbuh kembang pendidikannya, dia tetap membutuhkan sosok laki-laki. Sosok seorang laki-laki. Maka sosok laki-lakinya ini bisa dipenuhi oleh siapa? Oleh siapapun selama dia soleh. Dalam konteks ini dipenuhi oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Maka meskipun Maryam lahir dalam kondisi yatim, ya, tapi sisi kelaki-lakian yang dia butuhkan dalam dunia pendidikan itu akhirnya dipenuhi oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Ya, lebih dipenuhi. Dan Zakaria alaihissalam ini juga keutamaannya, beliau ini bukan orang asing gitu ya. Ya, ini adalah apa kalau hubungan keluarganya itu adalah beliau ini paman, ya, paman. Jadi keluarga dari jalur ibu. Jadi Zakaria keluarga dari jalur ibu, makanya lebih berhak untuk menghadonahi anak-anak daripada seseorang, dalam hal ini anak-anaknya Imran ini, ya, karena Nabi SAW dulu pernah mengatakan bibi itu mendekati kedudukan ibu. Jadi kalau kita katakan, maka muliakan, cintailah bibi kita. Ya, karena Nabi dulu mengatakan bibi itu menduduki kedudukan seorang ibu. Ya. Baik, nah kemudian dibesarkanlah oleh Zakaria, ponakannya ini, dengan pendidikan yang terbaik, karena seorang nabi pasti adalah seorang pakar parenting. Sampai kemudian tumbuh besar. Dan Zakaria alaihissalam takjub dengan Maryam ini, bukan sekedar karena kesolihannya, tetapi juga karena dia ini mencapai derajat seorang wali. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa.
Setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam masuk menemui di mihrab, dia selalu dapati ada makanan di sisi Maryam. Maka dikatakan, ya Maryam, anna laki hadza? Dari mana engkau peroleh makanan ini? Apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah itu memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendakinya tanpa perhitungan. Nah, di sini disebutkan adanya karamah bagi para wali. Dan ini masyru'. Al-Imam Ar-Razi menjelaskan bahwa berhujjah dengan surat Ali Imran ayat ke-37, para ulama di masa kehidupan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi membenarkan pendapat adanya karamah bagi para wali. Ini menurut Al-Imam Ar-Razi dengan menjelaskan pendapat para ulama sezamannya. Ya. Sementara Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan ya bahwa apa karamah tersebut. Ada dua pendapat di sini. Yaitu pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang diambil oleh banyak generasi tabi'in seperti Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, dan seterusnya. Sebagian tabi'in berpendapat bahwa Nabi Zakaria kenapa terkejut? Karena dia mendapati jenis-jenis buah-buahan yang tidak lahir di musim itu, gitu. Jadi dia melihat buah-buah musim panas padahal sekarang sedang musim dingin. Sebaliknya ketika musim dingin dia malah mendapatkan buah-buah musim panas. Inilah yang membuat takjubnya Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, ini pendapatnya sebagian tabi'in tadi yang saya sebutkan. Tetapi sebagian lagi yang juga disebutkan juga pendapat Mujahid dalam kesempatan yang berbeda. Ini bukan pada buah-buahannya itu, tetapi karena ada rezeki yang lebih besar lagi daripada itu, yaitu apa? Adanya lembaran-lembaran berisi ilmu yang turun kepada Maryam. Tapi dalam hal ini Ibn Katsir menjelaskan pendapat yang pertamalah yang lebih beliau pilih, dan ini menunjukkan karamah seorang wali, gitu ya. Karamah seorang wali. Ada karamah yang lain yang juga pernah kita temukan, ya. Misalkan karamahnya Khubayb bin Adi Al-Ansari, ya. Ini tercantum dalam Sahih Al-Bukhari, ya, ketika di Mekah dia makan setangkai buah anggur, ya. Nah, ini karamahnya Khubayb, ya. Saya ingin mengatakan bahwa karamah itu bisa terjadi kepada orang yang Allah kehendaki, tapi biasanya karamah itu tidak berulang, ya. Biasanya karamah itu tidak berulang. Tapi berbeda dengan Maryam. Maryam ini mendapatkan karamah yang berulang-ulang, di mana rezekinya datang berulang-ulang, ya. Kalau tidak musim dingin, lanjut lagi musim panas, dan seterusnya, ya. Maka kata Al-Imam Al-Qushairi, Imam Al-Qushairi ini ulama besar, ya. Jadi ada karya berjudul Risalah Qushairiyah. Ya, beliau ini ulama abad 5 Hijriah. Jadi kata Al-Imam Al-Qushairi, di sini kan disebutkan kata kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Kata kullama, ya, kata kullama ini kan menunjukkan pengulangan. Jadi di sini memang mengisyaratkan yang namanya Zakaria terus mendidik Maryam, ya. Tetapi juga di sini menunjukkan bahwa Maryam selalu mendapatkan karamah tersebut, ya. Meskipun sejatinya karamah para wali tidak terus-menerus, kata siapa? Kata Imam Al-Qushairi, tetapi tidak demikian dengan Maryam ini.
Dan ini semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Zakaria alaihissalam yang terkejut akhirnya menjadi tenang dengan jawaban ponakannya ini. Ketika dijawab, qalat huwa min indillah. Ini dari sisi Allah. Tenanglah hati Nabi Zakaria alaihissalam. Kenapa dia tenang? Karena Nabi Zakaria khawatir ada orang lain yang dia tidak tahu, katakan, melayani Maryam ini. Gitu. Nah, tetapi ketika disebutkan enggak paman, enggak ada orang lain, kira-kira begitu. Huwa min indillah, ini dari sisi Allah. Legalah Zakaria alaihissalam. Ya, legalah Zakaria alaihissalam. Karena pertama dia melihat bahwa ponakannya ini adalah ternyata sosok yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah dan punya kemuliaan di sisi Allah, ya. Dan yang kedua dia lega, berarti memang tidak ada orang selain dia yang memenuhi kebutuhan ibadahnya Maryam. Nah, dengan seluruh kelelahan Zakaria dalam mendidik anak saudari istrinya, kira-kira begitu. Disitulah kemudian bisa disebut beliau bertawassul, memohon kepada Allah dengan seluruh kelelahannya. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Ya, hunalika da'a Zakaria rabbahu. Di sanalah kemudian Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Apa bunyi doanya? Qala. Ya, dan ini doa yang boleh dikutip bagi keluarga yang belum dikaruniai seorang anak, seperti Zakaria alaihissalam. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Ya. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Ya. Jadi Rabbi habli, ya Allah karuniakanlah aku. Ya. Karuniakanlah aku keturunan. Ya, min ladunka, keturunan dari sisimu, zurriyatan thayyibah. Ya, anak yang baik. Innaka sami'ud du'a. Ya, sesungguhnya engkaulah Maha mendengar doa. Ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa berdoa meminta anak itu adalah sunnahnya para rasul. Jangankan Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Ibrahim pun berdoa, Rabbi habli minas salihin. Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya. Sekaligus kita belajar kepada para ayah bunda yang berdoa belum dikaruniain anak. Ya, padahal dia sudah berdoa. Jangan pernah Jangan pernah turunkan semangat kita dalam berdoa. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah turun semangatnya dari berdoa. Ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam terus berdoa. Para nabi terus berdoa. Meskipun mereka tidak punya anak, mereka terus berdoa. Maka jangan pernah kita berhenti dari berdoa. Karena berdoa ini perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Dan di antara doa yang terbaik adalah doa meminta anak. Supaya ada keturunan, supaya ada kesehatan jiwa, karena terpenuhi kebutuhan kita untuk menimang anak, memeluk anak, mencium anak. Dan itu adalah bagian daripada kesehatan jiwa kita. Ya. Makanya tidaklah bagian daripada ajaran Islam seseorang yang memiliki motivasi child free, ya, tidak ingin punya anak. Nikah hanya sekedar bagian daripada pemenuhan seksualitas, dan anak dipandang sebagai penghalang daripada karir, dan ini yang dikembangkan oleh sebagian orang-orang hari ini, yaitu child free, ya, tidak mau punya anak. Maka Nabi SAW dulu mengatakan, an-nikahu min sunnati. Nikah itu termasuk daripada sunnahku. Faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak beramal dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Wa tazawwaju fa inni mukatsirun bikumul umam. Menikahlah kalian karena aku bangga dengan jumlahmu yang banyak nanti.
Wa man kana za taulin falyankih wa man lam yajid fa alaihi bis-siyam fa inna as-sauma lahu wija. Ya. Maka bagi yang belum mampu nikah, ya, kalau dia mampu segera nikah. Bagi yang kemudian belum mampu nikah, maka hendaknya dia puasa. Karena puasa itu nanti menjadi wija, jadi apa namanya? Jadi wija, jadi perisai kira-kira begitu ya. Ya. Jadi ada banyak kisah ya yang bisa kita lihat dari keteguhan orang-orang dulu yang menunjukkan pentingnya mereka punya keturunan. Ya, yang pentingnya mereka punya keturunan. Dan kalau kita pernah belajar kisahnya Abu Tolha, ya, dan Ummu Sulaim, ya, kisahnya Abu Tolha yang anaknya wafat, itu kan didoakan oleh Nabi SAW, mudah-mudahan usaha kalian tadi malam berdua itu diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu doa Ibrahim alaihissalam kepada Abu Tolha itu kan, ya, dalam kisah yang masyhur itu kan akhirnya luar biasa. Diturunkan anak-anak yang soleh berkat dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Ya. Makanya orang itu punya motivasi punya anak, di antaranya adalah supaya dia punya jariah yang lahir terus menerus, gitu. Ya, dan kalau minta anak boleh langsung saja minta anak yang soleh, gitu. Jangan minta anak yang toleh. Ya Allah berikan saya anak yang soleh, gitu. Jangan berikan kepada saya anak yang toleh. Nah, boleh dalam hal ini berdoa kepada Allah untuk meminta anak yang saleh. Ya. Dan di antara tempat yang terbaik untuk berdoa itu adalah di tempatnya sujud, di mihrab. Ya. Maka apa namanya, dalam ayat yang lain kan disebutkan wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Jadi Nabi Zakaria alaihissalam itu berdoa ketika dia berdiri sholat di mihrab. Ya, ketika dia berdiri sholat di mihrab. Nah, ini menunjukkan bahwa doalah pada tempat-tempat yang terbaik. Wabil khusus doa yang terbaik itu adalah di tempat yang mulia, yaitu seperti mihrab itu. Ya, seperti mihrab. Baik, ala kulli hal, saya kira kita cukupkan dulu sampai ayat ke-38 ini. Ya, mungkin kalau ada diskusi atau tanya jawab bisa lebih diperdalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita anak-anak yang saleh, anak-anak yang mudah dididik menjadi anak-anak yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan mudah-mudahan kita semuanya yang telah dikarunia anak, cara kita mensyukurinya adalah dengan sungguh-sungguh mendidiknya menjadi anak yang berbakti dan dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Jadi orientasi kita adalah agar anak-anak kita nanti dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Ya, yang akalnya cerdas, yang jiwanya bersih, yang jasadnya kuat, ya, dengan pendidikan Islam, yang orientasi seksualnya pun tidak menyimpang, yang kemudian semangat ibadah dan perjuangannya juga luar biasa. Nah, anak-anak seperti inilah anak-anak yang dibanggakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita simak sama-sama kajian pada hari ini, banyak hikmah yang kita dapatkan, mulai dari kita tahu bahwa keluarga Imran itu Nabi yang tersambung dalam Al-Quran sejajar dengan Nabi Adam. Kemudian hikmah juga, banyak hikmah sebenarnya, bahwa untuk membentuk, untuk mendapatkan anak soleh, kita sebagai orang tuanya juga harus soleh terlebih dahulu. Luar biasa Pak Ustaz. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang kurang jelas, tapi pertama kami persilakan ada jemaah masjid. Ada yang kurang jelas? Kalau belum ada, kita ke jamaah kajian dulu. Mungkin Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari Bu Dewi. Pertama tentang azan dan iqamah itu, Pak Ustadz. Apakah ada tuntunannya, Pak Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim.
Yang pertama, sebelum saya menjawab, kalau ada anak-anak daripada ayah bunda semuanya yang hari ini sedang sakit, sedang diuji dengan penyakit, saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, ya. Allahu yashfi, ya, syafahumullahu syifaan ajilan tahurun insyaallah taala. Yang kedua terkait tentang yakni azan dan iqamah. Maka ini telah diajarkan, ya, telah diajarkan oleh para ulama terkait masyru'nya, ya, azan kepada bayi itu, ya. Jadi bagaimana kemudian ketika kita memiliki bayi, maka hendaknya kita segera mengazaninya dan kemudian mengiqomahinya. Supaya apa? Supaya kalimat pertama yang didengarkan oleh oleh seorang jiwa yang baru lahir ke dunia adalah kalimat-kalimat syahadat, kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Dan dahulu kata Abu Rafi' menjelaskan, aku melihat Rasulullah SAW dulu mengazani telinganya Al Hasan, cucu beliau, ketika dilahirkan oleh Fatimah, ya, ketika dilahirkan oleh Fatimah. Karena itulah Al Imam An-Nawawi rahimallahu taala dalam dalam Al-Majmu', ya, dalam Al-Majmu', kata beliau disunnahkan mengumandangkan azan di telinga bayi saat baru lahir, mau laki-laki maupun perempuan. Dan azan itu menggunakan lafaz azan sholat, ya. Dan ada sebagian sahabat beliau, artinya para ulama di masa lalu yang seleting dengan beliau, menghukumi disunnahkan mengazani telinga bayi di sebelah kanan dan iqamah telinga bayi sebelah kiri, ya, sebagaimana iqamah untuk sholat. Nah, inilah kira-kira bimbingan daripada hadis maupun para ulama terkait tentang azan dan iqamah. Dan kalau kita uji itu, ya, di lapangan, ya, anak-anak yang tadinya baru lahir nangis, ya, teriak itu nangis, ketika kita azanin itu dia akan diam, dia akan diam. Ketika iqamah dia akan diam tuh nanti. Yang tadi nangis dia diam nanti. Ya, dan itu saya rekam itu. Ya. Nanti setelah kita selesai azan iqamah nanti dia nangis lagi. Nah, jadi suara itu menenangkan jiwanya. Ya, saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jawab. Ini ada pertanyaan dari kajian online Ibu Dedek Mardian yang sudah present. Silakan Bu. Baik Bapak, terima kasih Pak. Assalamualaikum Ustadz. Saya ada beberapa pertanyaan yang terkait tadi Ustadz kaji pada pagi-pagi hari ini. Yang saya akan tanyakan tadi, satu adalah untuk masalah doa Ustadz. Tadi kan Ustadz mengatakan ada di ayat 38 itu doa Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, Robbi habli minas solihin gitu kan. Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah gitu. Nah, yang saya akan tanyakan begini Ustadz, ada kalanya kita kalau misalnya baca doa sendiri, katakanlah itu domirnya domir anak gitu. Bagaimana kalau misalnya itu doa untuk orang banyak gitu? Apakah itu menyalahi? Apakah itu termasuk doa dalam Al-Quran atau tidak gitu? Contohnya, Rabbana hablana minas solihin gitu Ustadz. Lalu yang kedua, tadi Ustadz mengatakan bahwa Maryam itu selalu itikaf di masjid gitu. Nah, saya juga belum tahu banyak Ustadz, apakah Maryam itu juga mempunyai siklus sama seperti kita, yaitu mempunyai haid gitu Ustadz. Dan kalau misalnya dia haid, apakah dia tetap itikaf ataukah tidak gitu. Lalu yang ketiga Ustadz, pada saat istri Imran itu mengeluh Hanan itu keluar ya, kan yang diharapkannya itu adalah lelaki, tapi ternyata dia itu perempuan gitu. Berarti kan di situ ada fisikis yang bermain gitu Ustadz. Sedangkan dia kan harus menyusui dan sebagainya. Dan itu apakah diterangkan dalam suatu riwayat atau apa gitu Ustadz? Bagaimana cara Hanan itu untuk mengolah emosinya dia dan apa doa-doanya yang kira-kira emosi itu cepat redam gitu Ustadz. Karena yang diharapkan pertama adalah kan laki-laki, ternyata kan yang keluar adalah Maryam. Lalu Ustadz, yang terakhir ada terima kasih sekali Ustadz, saya baru mendapatkan bahwa boleh kita memberikan nama pada saat kita lahir gitu.
Karena yang saya tahu adalah dalam hadis adalah 7 hari gitu kan. Terima kasih, itu saja Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terkait tentang yang terakhir ya, karena yang terakhir yang saya ingat tadi, kan banyaknya pertanyaan. Jadi yang terakhir tadi adalah boleh nggak kita memberikan nama di hari kelahiran? Maka jawabannya tadi kita katakan boleh. Kenapa? Karena Nabi pun memberikan nama anaknya yang terakhir, yaitu Ibrahim, itu juga di pagi harinya, di malam harinya. Jadi lahir malam, dan Nabi menginformasikan itu kepada sahabat di pagi harinya. Nah, artinya pada saat lahir itu Nabi Muhammad SAW tidak menunggu hari ketujuh, tapi Nabi memberikan nama itu langsung pada hari itu. Jadi itu dibolehkan maksudnya. Nah, yang kedua adalah apa yang dilakukan oleh Hanan ini, ya, yaitu memberikan nama anaknya itu pada hari itu, karena juga tidak ada suaminya. Itu yang pertama tadi yang saya ingat. Yang kedua adalah apa nomor 2 terakhir tadi itu? Psikis Ustaz. Waktu Psikis. Jadi Hanan ini luar biasa, karena memang orang beriman, orang soleh itu selalu bisa mencari 1000 alasan baik di balik setiap rencana Allah. Ya, jadi sesederhana itu orang-orang beriman itu men-switch saja langsung. Ya, tidak disebut dan tidak ada dalil lebih detail dalam masalah ini. Ini semua hanyalah penjelasan para ulama yang menafsirkan ayat ini, bahwa orang beriman itu begitu mudahnya untuk mencari kebaikan di balik setiap rencana Allah Subhanahu wa taala itu. Meskipun dia sudah menyiapkan anak, katakanlah dia sudah siapkan kaos kakinya, tempat tidurnya khusus dengan corak laki-laki. Tapi kalau Allah telah memberikan, maka dialah sami'na wa ta'ana, kami dengar dan kami langsung mentaatinya. Ya. Dan inilah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kami menjadi lebih berbakti kepada Allah. Maka iman itu akan mengelola emosinya. Jadi emosi itu akan dikelola oleh imannya yang mendalam, al-imanul amik, iman yang mendalam. Iman yang mendalam yang akan membimbingnya untuk tidak menturuti emosi. Karena emosi itu kan hawa nafsu, sifat kemanusiaan. Sementara sifat kemanusiaan orang yang beriman itu sudah tunduk kepada keimanan yang mendalam tadi. Ya. Nah, jadi orang-orang beriman itu dia mencukupkan dirinya dengan persepsi yang benar tadi. Nah, kalaupun kemudian dibutuhkan zikir-zikir yang masyru', maka di antara zikir-zikir yang bisa dibaca adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, ini adalah zikir-zikirnya para nabi, sehingga mereka selalu merasa cukup dengan seluruh kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kira-kira. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz. Pertanyaan satu lagi. Ya Robi Habli Ustaz. Pak Ustaz, ada kasus saudara gimana cara nasihatinya beliau, karena beliau memiliki anak yang lahir tidak sesuai keinginan, sehingga di kemudian hari memperlakukan anak tersebut sesuai keinginan. Jadi anaknya yang lahir perempuan, tapi diperlakukan seperti laki-laki. Ini anak itu berusia 10 tahun. Jadi gimana cara menasihatinya? Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau judulnya cara menasihati, itu namanya dakwah. Bagaimana cara berdakwah? Cara berdakwah itu yang saya ketahui adalah pertama kali menjadi orang yang bisa dipercaya oleh orang tersebut. Ya, dakwah itu kan bukan sekedar menyampaikan. Kalau menyampaikan kita bisa langsung saja menyampaikan. Tapi habis itu dia menerima atau menolak, nah itu kan yang harus difikirkan. Maka dalam berdakwah itu yang pertama kali harus diperhatikan adalah apakah dia menerima atau tidak. Supaya bisa menerima, maka supaya bisa menerima, maka buka jalur penerimaan dulu kepadanya, gitu ya. Nah, ini namanya fiqh dakwah. Fiqh dakwah itu bukan sekedar menyampaikan. Makanya ada fikihnya. Bagaimana ya tahapan-tahapan supaya berdakwah? Ya, jadi yang jelas yang pertama kita harus
tidak menyetujui ya setiap orang tua yang membesarkan anak di luar identitas jenis kelaminnya. Karena itu haknya anak. Hak anak yang tidak mengerti apapun, dia berhak untuk diberikan pendidikan yang sejalan dengan fitrahnya. Karena memang dia sejak lahir sudah dalam kondisi fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ketika lahir potensi sudah fitrah. Fitrahnya seanak laki-laki tentu berbeda dengan fitrahnya anak perempuan. Nah, terkadang fa'abawahu yuhawwidani. Kedua orang tuanya lah yang mengubah fitrahnya itu gitu. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, karena itu tetaplah fokus pada menguatkan fitrah anak-anak kita. Nah, setelah kita paham bahwa itu adalah sebuah kesalahan, maka sampaikanlah secara baik-baik kepada saudara kita, diawali dengan mengikat hati di antara kita sehingga dia mau menjadi teman kita, menjadi sahabat kita, mau mendengarkan bersama kita. Nah, setelah itu baru kemudian kita diskusi dan ngobrol dengannya bahwa apa yang dilakukan ini tentu bukanlah sosok orang tua yang bertanggung jawab, karena orang tua yang baik adalah orang tua yang membesarkan anak sesuai dengan fitrahnya. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Ustaz. Pertanyaan selanjutnya terkait pendidikan anak, bagaimana untuk menyatukan visi misi antara ayah dan bunda mendidik anak sesuai tuntunan sehingga tidak ada salah satu yang dominan. Itu bagaimana Pak Ustaz? Dari Bu Ya, Asri. bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana? Ini pertanyaannya sebenarnya adalah bagaimana membangun tali komunikasi antara suami dengan istri. Itu mungkin pertanyaannya. Maka yang pertama, ayah dengan bunda di tengah kesibukannya yang berbeda-beda di setiap keluarga, perlu duduk bersama, khususnya di setiap malam selepas semua agenda yang ada. Ngobrol berdua, bagaimana format komunikasi terbaik di antara kita dan waktu yang terbaik untuk berkomunikasi itu kapan. Ya, Nabi Muhammad SAW itu istrinya lebih dari satu, banyak, dengan berbagai hikmah lah ya. Tapi beliau tidak pernah, tapi beliau tahu bagaimana memiliki satu visi yang sama dengan anak-anaknya itu semua. Ya, karena apa? Karena beliau menyiapkan waktu setiap malam untuk dialog gitu dengan istrinya. Maka coba sepakati kapan waktu yang terbaik komunikasi antara suami dengan istri. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, tetap hargai seorang laki-laki sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin itu tugasnya adalah menyerap aspirasi dan menetapkan, memutuskan. Maka seorang bunda, dia tidak boleh dominan juga. Karena sifat biologis laki-laki, dia harus dominan gitu ya. Maka seorang bunda, seorang makmum, dia diberikan keleluasan dalam agama untuk memberikan masukan, ya, pendapat dan seterusnya. Nah, tetapi seorang laki-laki yang baik, dia juga harus mengambil keputusan yang adil dari setiap keputusan yang ada. Maka dari sini berarti membutuhkan ilmu. Sumbernya itu ada pada ilmu. Seorang ayah yang tidak pernah hadir dalam majelis ilmu, hatinya keras. Hatinya tidak berorientasi pada orientasi yang benar. Melembutkan jiwa dan meluruskan orientasi yang benar itu hanya ada di majelis ilmu. Makanya terbiasalah seorang bunda meraih tangan suaminya untuk hadir dalam majelis ilmu. Meskipun majelis online. Supaya visinya sama, misinya sama. Ya, cara kerjanya juga sama. Ya. Makanya kepada para pengelola sekolah sering saya sampaikan, nomor satu adalah pastikan para ayahnya hadir. Kajian-kajian dilakukan oleh sekolah. Karena memang perintah mendidik ini ada pada seorang ayah, bukan pada seorang bunda. Menghadirkan pendidikan dengan visi yang benar, cara yang benar, program-program yang benar itu kepada ayah sebenarnya. Bunda membantu ayah. Nah, karena itulah ayah itu harus punya ilmu. Dia tidak, kalau dia nggak punya ilmu, dia nggak akan tertarik untuk menyiapkan waktunya untuk mendidik anak-anaknya dengan benar. Dia hanya katakan pendidikan itu adalah tugasnya seorang perempuan. Nah, itulah kekeliruan dia, ya. Dan ini harus diluruskan. Maka dekati suami dengan baik, selalu berkata yang baik dengan laki-laki, karena bagaimanapun laki-laki punya persoalan
egosentris, ya, kemudian berkata-kata yang baik dengannya, buka pintu hatinya dengan memberikan yang terbaik atasnya, dan ajak bicara dengan cara yang baik, tidak memaksakan, tapi bersabar, sampai kemudian suami akan merasa tumbuh kesadaran atas pesan-pesan dari istrinya yang memang penting dan ilmiah. Saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Ustadz, ini masih ada 3 pertanyaan terakhir. Masih ada waktu Pak Ustadz? Ya, silakan. Baik. Ini Pak Ustadz, apakah Maryam binti Imran itu masih relevan dijadikan tokoh identifikasi model perempuan single zaman sekarang? Apakah masih relevan? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak relevan? Ya kan, tidak ada yang berubah. Jadi ketika kita membaca kisah-kisah dalam Al-Quran, Al-Quran itu akan selalu relevan sampai akhir zaman, karena yang kita ambil itu prinsipnya. Ya, prinsipnya. Kita jangan terkelabui dengan perubahan-perubahan teknologi atau perubahan-perubahan persepsi kebanyakan orang. Karena Al-Quran itu meninggalkan proses berpikir yang paling mendasar. Jadi kita itu fokus pada inti daripada beragama itu. Ya. Nah, dalam konteks Maryam ini memang tidak punya suami. Ya, tapi prinsip apa yang bisa kita ambil? Jadilah wanita yang ahli ibadah. Jadilah wanita yang salihah. Jadilah wanita yang tegar. Jadilah wanita yang selalu berada dalam kebenaran. Jadilah wanita yang selalu menjaga kehormatan. Jadilah wanita yang meneladani wanita-wanita terbaik hanya karena mereka selalu bersemangat untuk menyiapkan waktunya untuk mendidik anak-anaknya. Karena itulah dalam Quran surat At-Tahrim Maryam ini dipuji. Wa Maryama ba'nata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Itu pujian Allah dalam Quran surat At-Tahrim kepada Maryam, penutup Quran surat At-Tahrim. Jadi Maryam itu dipuji kenapa? Karena dia sangat bisa menjaga kehormatannya. Nah, dalam konteks hari ini, tantangan wanita adalah agar dia mampu menjaga kehormatannya sampai malam pertama pada pernikahannya. Nah, itu kan yang bisa salah satu prinsip yang bisa kita ambil. Kemudian bagaimana Maryam mendidik Nabi Isa alaihissalam dengan didikan yang luar biasa. Sehingga Nabi Isa alaihissalam itu selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, di ayat yang lain disebutkan. Ya. Nah, itu juga adalah jadi kalau kita ingin dimuliakan anak kita di usia besar, maka habiskanlah waktu kita atau berikanlah waktu yang cukup bagi anak kita di usia dia kecil. Maka dia akan mensyukuri nikmat orang tuanya itu, ketika besar dia akan membersamai orang tuanya. Ya, saya kira demikian. Wallahu a'lam. Untuk yang pertanyaan yang kedua, ini masih hubungan dengan yang awal tadi dari Bu Dewi. Ketika terakhir adalah diajarkan dengan iqamah. Bagaimana dengan mengajarkan kepada jenazah? Apakah ada tuntunan sunnah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mengutip Syekh Ibrahim Al-Baijuri di dalam Hasyiyah Al-Baijuri, beliau menjelaskan bahwa tidak disunnahkan azan ketika menguburkan mayat. Ya, tidak disunnahkan azan ketika menguburkan mayat menurut Syekh Baijuri. Meskipun ada sebagian ulama yang mensunnahkan azan karena menyamakan hukumnya dengan mengazankan anak yang baru lahir. Ya, tetapi Ibn Hajar, ya, kalau disebut Ibn Hajar oleh Syekh Al-Baijuri adalah Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau pernah berkata bahwa dalam masalah ini beliau menolaknya. Tapi kata Ibn Hajar, jika penguburan jenazah itu disertai azan, maka mayat itu diringankan dalam menjawab pertanyaan di dalam kubur. Nah, dari kalimat Syekh Baijuri ini disebut, kita perlu mengetahui bahwa ulama berbeda pendapat tentang apa hukum azan dan iqamah ketika menguburkan mayat. Sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan tidak sunnah.
Dan ini berbeda wajar karena perbedaan dalam memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah karena itu kemudian mengetahui perbedaan para ulama adalah di antara kefakihan seseorang. Nah, orang itu disebut fakih kalau dia tahu bahwa ternyata ulama berbeda dalam masa tertentu. Nah, karena itu kemudian ini diberikan kecenderungan kepada antum semuanya. Ya, umumnya tidak diazankan. Tapi kalaupun diazankan, ada sebagian pendapat yang menyebutkannya. Ya. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan terakhir, Pak Agus. Bagaimana jika anak perilakunya tidak mencirikan seperti orang tuanya berbeda? Apakah ada yang salah dalam mendidik anaknya, Pak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus lihat tidak samanya dalam konteks apa. Kalau tidak sama yang dimaksud ini dalam konteks kemaksiatan, artinya dia senang punya kecenderungan negatif, ya, maka ya tentu harus kita luruskan. Jangankan anak kita, tetangga kita, sahabat kita, masyarakat yang besar ini, kalau ada persoalan ya kita luruskan. Nah, apalagi anak kita, kalau tidak sama dengan apa yang diharapkan oleh agama, harus kita luruskan. Lagi-lagi itu namanya dakwah. Dan dakwah ini tentu berbeda antara anak yang kecil, menengah, besar, ya. Kalau anak-anak yang sudah besar, maka kita jangan mudah menjustifikasi, tapi jadilah sahabat yang menjadi teman dia berpikir dengan metodologi yang benar. Jadi anak itu butuh metodologi. Aku berpikir pakai referensi apa, layak enggak di referensi. Dia juga butuh alasan. Makanya seorang orang tua yang benar tidak boleh pakai dalil pokoknya. Ya, pokoknya harus ikut. Itu menunjukkan orang tua tidak mau dialog. Jadi orang tua anak itu dia butuh dialog. Jangankan anak dewasa, anak usia SD pun sudah bertanya, kenapa harus begini? Tapi kalau kemudian kita bisa menanamkan metodologi yang benar dan konsistensi dalam metodologi itu, nah konsistensi itulah nanti yang akan dipegang oleh anak-anak kita. Nah, di sini kita memang dibiasakan untuk berpikir keras bagaimana menjawab dengan jawaban yang diterima oleh anak kita. Tapi kalau anak kita sudah paham, yakinlah anak itu akan kokoh bersama kita selama dia sudah paham. Ya, persoalannya kan adalah bagaimana memahamkan anak kita. Gitu. Nah, ini tentu butuh komunikasi, butuh kesabaran, ya, dan butuh penguatan. Ya, saya kira demikian. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, Ustaz, jawaban pertanyaannya. Setelah sampai di penghujung acara, dapat juga, insya Allah kajian bermanfaat, mudah-mudahan tambah keberkahan, jadi bukan berhenti dalam ilmu, tapi mudah-mudahan di amal dan perbuatan, jadi amal soleh buat Ustaz, insya Allah untuk kita semua, supaya tambah keberkahan dalam kajian ini. Mohon kajian ini ditutup dengan doa, Ustaz. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya doakan Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan dimudahkan dalam mendidik anak-anaknya, maupun mendidik cucu-cucunya. Karena cucu pun adalah bagian perintah Allah untuk kita didik. Ya, dan mudah-mudahan anak-anak kita adalah anak-anak yang istiqomah, anak-anak yang dijaga Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mampu menjaga dirinya dan keluarga mereka. Karena bagusnya mereka dalam menjaga diri dan keluarga mereka, itulah yang akan mengalirkan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ja'alna muqimina as-salata wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan ditutup doanya Dr. Praha setelah kajian ini, jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Terima kasih jamaah semua kehadirannya baik secara online dan offline. Mudah-mudahan tidak bertahan. Dengan ini sampai ketemu di kajian depan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakumullah khairan Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya Pak Asep ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.